Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kelas 5B akan melakukan tindakan pemberian obat dispheral yang indikasi dari pemberian tindakan ini adalah untuk pasien-pasien anak dengan thalassemia yang sering melakukan tindakan pemberian transfusi darah. Oke, sebelum melakukan tindakan, di sini ada persiapan alat terlebih dahulu. Untuk alat-alatnya terdiri dari siring 10 cc, wing needle, ada bengkok juga, perlak, obat dan juga pengencernya. Kemudian ada plester, gunting plester, hand sanitizer, kemudian alcohol swab, hand spoon dan juga siring pump. Baik, setelah kita menemukan alat-alatnya, kemudian kita akan melakukan persiapan obatnya. Sebelumnya kita harus memperhatikan bagian alat mana yang harus dijaga kesterilannya dan alat bersih. Pertama-tama kita cuci tangan 6 langkah. Kemudian menggunakan hand spoon. Bengkak. Sebelumnya, kita harus memperhatikan tujuh benar obat. Setelah ditentukan tujuh benar obatnya, kemudian kita tentukan dosisnya sesuai dengan kebutuhan. Untuk anak di atas usia 5 tahun membutuhkan sekitar 1 gram atau 2 vial, dan untuk anak yang usianya kurang dari 5 tahun membutuhkan 0,5 gram atau sekitar 1 vial. Kemudian setelah kita mengetahuinya, kita akan melarutkannya. Berhubung pasien kami di atas usia 5 tahun, kami membutuhkan sekitar 1 gram. Untuk sekitar 0,5 gram atau 1 vial itu diencerkan dengan sekitar 4-5 cc. Berhubung ini dibutuhkan 1 gram, kami akan mengencerkannya dengan 10 cc. Kemudian pastikan tidak ada udara di dalam siring. Dipastikan jangan sampai ada udara di dalam siring. Kemudian setelah disiapkan untuk pengencernya, kita swab untuk tutup obatnya. Kemudian setelah diberikan pengencer, kita aduk. Bila sudah dapat dipastikan tercampur, kembali masukkan ke dalam siring.
Setelah obat masuk ke dalam siring, pastikan tidak ada udara di dalamnya. Oke, kemudian sambungkan siring dengan wing needle. Kemudian fiksasi wing needle, jangan sampai ada udara. Setelah difiksasi, letakkan di bak instrumen. Kemudian siapkan plester. Baik, untuk persiapan obat telah selesai. Kemudian kita dapat membawa obat ini ke pasien. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam tahap implementasi kepada pasien. Namun sebelum kita memberikan obat disteral kepada pasien, kita diwajibkan untuk cuci tangan 6 langkah terlebih dahulu. Selanjutnya kita dapat masuk ke ruangan pasien dan melakukan inform consent. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Ibu bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu gimana adiknya? Adik gimana kabarnya hari ini? Masih lemes ya. Masih lemas. Gimana makan? Udah dikasih sarapannya? Dimakan cuma ya gitu Neng. Jadi nggak habis ya Bu ya? Ibu boleh disebutkan nama, umur dan tempat tanggal lahir adiknya? Dede Ujang, umurnya 6 tahun. Tempat tanggal lahirnya Ibu? Di Bandung tanggal 7 Februari. Ibu, perkenalkan saya dengan perawat Ersa yang bertugas pada pagi hari ini dari pukul 7 hingga pukul 12 siang nanti. Ibu, jadi hari ini saya akan memberikan tindakan pemberian obat disteral kepada Dede. Karena kan Dede ini rutin transfusi darah ya Ibu. Tujuannya adalah agar Dedenya ini tidak mengalami kelebihan zat besi di dalam tubuhnya. Jadi supaya kondisi di dalam tubuhnya ini tetap stabil Ibu. Dan tindakan ini akan memakan waktu kurang lebih sekitar 10 menit untuk tempatnya di sini dan dilakukannya sekarang, yaitu pukul 10. Apakah Ibu bersedia untuk anaknya dilakukan tindakan pemberian obat? Iya boleh Teh. Baik, jika begitu saya izin untuk mempersiapkan alat, menutup sampiran dan juga membuat posisi adiknya nyaman dulu ya Bu ya. Oke, setelah melakukan inform consent, kita harus menjaga privasi klien dan juga kenyamanan klien, di mana kita lihat dulu posisi tempat tidur dari anaknya apakah sudah nyaman dan juga sudah sesuai dengan prosedur pemberian obat. Lalu kita menutup sampiran dan kita memulai untuk mencuci tangan. Ketika kita sudah mencuci tangan, kita mendekatkan alat-alat kepada pasien, yaitu kepada anak. Lalu kita mulai untuk mempersiapkan alat-alatnya dan juga jangan lupa untuk memakai handscoon terlebih dahulu. Karena tadi sebelumnya sudah cuci tangan nih, jadi kita tinggal memakai handscoon saja. Lalu setelah memakai handscoon, kita dekatkan alat-alat, yaitu kita simpan bengkok dekat anak, kita pasang pengalas di bagian tangan anak, karena bagian tangan anak sebelah sini akan dilakukan pemberian obat. Lalu juga kita memastikan bahwa alat-alat sudah ada semua, termasuk salah satunya adalah yang utamanya. Selanjutnya kita mulai untuk melakukan tindakan, yaitu dengan melihat kondisi dari bagian seputan anak, yaitu 1/3 dari bagian tangan
di mana ini dilakukan di daerah deltoid, dan kita pastikan bahwa kondisinya tidak ada memar, tidak ada kemerahan, dan lain sebagainya, sehingga bisa dilakukan tindakan. Selanjutnya, kita mengambil alkohol swab, di mana kita membersihkan terlebih dahulu area deltoid daripada anak ini. Kita lakukan pencubitan sedikit di bagian deltoidnya, lalu kita alkohol swabkan. Kita lakukan pemegangan di area deltoidnya, lalu kita lakukan pembersihan menggunakan alkohol swab dengan menggunakan teknik sirkular memutar ataupun sekali ke bawah. Dilakukan sekali ke bawah. Selanjutnya biarkan hasil dari pembersihan alkohol ini mengering secara sendiri, lalu kita mulai untuk mengambil siring. Kita mulai melakukan area penyuntikan, yaitu dengan 45 derajat dan dimasukkan area penusukan tepat di deltoid. Seperti ini. 45 segini kan? Deltoid ini bukan? Kok bisa masuk? Ditekan aja. Lalu selanjutnya kita melakukan fiksasi terlebih dahulu. Lalu kita memasukkan sedikit daripada obat disferalnya ini, memastikan bahwasannya obatnya tepat masuk ke dalam deltoid pasien. Habis itu, ketika sudah tepat masuk ke dalam deltoid pasien, kita sambungkan antara infus pump dengan siring, yaitu dengan cara seperti ini. Lalu kita atur dosis antara infus pump dengan obat yang akan dimasukkan kepada adanya. Setelah itu tindakannya selesai dan kita melakukan pemberesan alat ataupun merapikan alat-alat. Lalu juga kita harus memastikan bahwasannya kondisi dari adanya ini tidak ada memar setelah dilakukan pemberian obat, tidak ada hal-hal yang membuat merasa terganggu secara berlebihan. Selanjutnya kita buka sarung tangan dan kita melakukan cuci tangan. 6 langkah. Setelah melakukan cuci tangan 6 langkah, kita harus mengevaluasi daripada perasaan pasien dan juga orang tua pasien. Setelah membereskan alat-alat, kita harus mengevaluasi perasaan pasien dan juga orang tua pasien. Ibu, jadi adanya tadi telah dilakukan pemberian tindakan obat disferal ya, dan alhamdulillah tidak ada memar. Mungkin adanya tadi nangis karena sedikit merasa sakit gitu ya Bu ya. Ibu bagaimana perasaannya setelah melihat adik dilakukan pemberian obat disferal? Ya tenang, adanya juga tadi ya Gak apa-apa sedikit nangis ya Bu ya. Ya Ibu, alhamdulillah karena sudah berjalan dengan lancar. Juga nanti kalau misalkan adiknya ada mengeluh tidak mau diam sehingga mengganggu tindakan yang ada di sini, pemberian obat yang ada di sini, boleh menghubungi saya di nurse station ya Bu ya. Atau Ibu membutuhkan bantuan apapun boleh menghubungi saya di nurse station. Ibu mungkin sekian yang tindakan yang bisa saya berikan. Nanti kalau misalkan membutuhkan apapun boleh langsung menghubungi saya saja ya Bu ya. Ibu bagaimana posisi adiknya? Apakah kamu seperti ini saja? ya kayak gitu. Sampirannya saya tutup ya Bu ya. Saya pamit ya Bu. Terima kasih. Bu.